Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Sekarang katakan ke kiri kanan Bapak Ibu, kamu oke? Saudara baik-baik pagi ini? Yang baik-baik boleh lambai tangan? Boleh sorakan? Haleluya. Minggu yang lalu kita udah belajar tentang pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam kita sebagai jaminan keselamatan bagi kita sampai kapan? Selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan, ketika Dia datang, kita semua diangkat. Dan jaminannya apa kita diangkat? Apakah karena kita sempurna? Apakah karena kita baik? Karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan. Hari ini kita akan belajar mengenal lebih dalam tentang pribadi Roh Kudus dan mengenal perannya lebih dalam lagi. Ada 3 peran penting Roh Kudus di dalam hidup kita sebagai orang percaya yang akan kita lihat dalam firman Tuhan. Pertama, Yohanes 14. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Katakan seorang penolong. Yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu, katakan segala sesuatu, kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara perhatikan, betapa luar biasanya Roh Kudus. Dia menyertai kita selama-lamanya, tapi Dia nggak hanya diam. Dia mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan semua yang sudah Yesus pernah katakan dan tercatat di dalam firman Tuhan. Yohanes di dalam penglihatannya di kitab Wahyu dicatat dia melihat ada 7 obor api di kitab Wahyu. Lalu di situ ditulis ada keterangan itulah ke-7 roh Allah. Saudara pernah dengar istilah ke-7 roh Allah? Roh Kudus pribadinya satu pribadi, tetapi ada 7 manifestasi yang luar biasa di dalam pribadi Roh Kudus. Kita lihat di Yesaya 11 ayat 2, dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ada 7, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan dan roh takut akan Tuhan. 1 roh, tetapi 7 manifestasi yang luar biasa. Mungkin hari ini kita lagi butuh hikmat. Mungkin besok kita butuh keperkasaan atau keberanian atau kuasa. Lalu besokannya kita butuh roh pengenalan akan Tuhan. Kita butuh mengenal Dia lebih dalam lagi. Dan itu semua ada di dalam pribadi Roh Kudus yang luar biasa. Di mana Dia saat ini? Di dalam kita. Sudah tidak perlu diragukan lagi. Mungkin kalau Bapak Ibu baru pertama kali menginjakan kaki di Bethesda Church, mungkin Bapak Ibu bingung. Dari mana ini pendeta yakin sekali Roh Kudus ada di dalam saya. Efesus 1 ayat 13-14 berkata, ketika kita percaya kepada Injil, saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Apakah kita percaya bahwa Yesus Kristus telah datang menebus dosa kita, sampai selesai, mati di atas kayu salib. Lalu 3 hari Dia dikuburkan, pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Dosa kita sudah selesai. Lalu Dia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, membawa persembahan yang sudah selesai. Persembahan itu adalah tubuhnya sendiri. Dan saat kita percaya pada Injil ini, saat itu kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Tidak perlu diragukan. Saudara yang percaya, saudara punya Roh Kudus. Dan saudara punya ke-7 manifestasi Roh Allah ini. Ada satu jurnal studi yang saudara bisa Google juga. Berapa banyak keputusan yang manusia ambil dalam 1 hari. Sejak dia bangun sampai dia tidur di malam hari. Saudara tahu berapa banyak keputusan yang kita ambil? Ada lebih dari 30.000. Yang kita sadar mungkin hanya 100 atau 200. Kita sadar nih, hari ini mau pakai baju apa ya? Ini apa ini? Tetapi banyak hal yang kita nggak sadar, ternyata tubuh kita mengambil keputusan secara autopilot. Contohnya, ketika kita bangun, kita udah tahu kita mau jalan kemana. Ke kamar mandi. Itu keputusan, tapi kita nggak sadar bahwa kita jalan, kita belok kanan, kita lurus, nyalain lampu, buka pintu,
Itu keputusan. Jadi total ada 30 ribuan lebih. Betapa luar biasanya manusia. Bisa jalan dengan otomatis tanpa perlu berpikir lagi. Tapi pertanyaannya hari ini, berapa banyak dari keputusan itu yang melibatkan Roh Kudus dalam hidup kita? Kalau boleh jujur, kita lebih suka pakai logika kita sendiri, benar gak? Kita lebih suka pakai selera kita sendiri. Kita lebih suka pakai pemikiran kita sendiri. Hari ini, kalau kita tahu bahwa kita punya roh yang luar biasa, rohnya Allah yang tinggal dalam kita, Dia akan mengajarkan kita segala sesuatu. Dia akan mengingatkan kita semua yang pernah Yesus katakan. Akankah lebih baik kalau kita melibatkan Dia dalam setiap keputusan kita? Saya mau pastikan hari ini, hidupmu akan berubah. Hidupmu akan lebih baik. Andai saja kita sadar bahwa kita punya roh yang luar biasa. Ada satu kisah dalam Kisah Para Rasul. Di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi Yesus menjanjikan bahwa kamu akan menerima kuasa, murid-murid Yesus, ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan firman ini digenapi ketika mereka yang ketakutan, yang tadinya bingung, mereka yang mengurung diri di sebuah ruangan, tiba-tiba ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka jadi pribadi yang berbeda. Mereka jadi seseorang yang berani memberitakan Injil. Mereka jadi pribadi yang penuh dengan kuasa. Di dalam Kisah Para Rasul 4 dicatat sebuah kisah yang luar biasa ketika Petrus dan Yohanes berdiri di depan sidang. Tapi sebelum itu, Petrus dan Yohanes sedang berjalan menuju ke bait Allah, dan di situ ada seorang pengemis yang biasanya nunggu di depan pintu bait Allah, dan dia lumpuh sejak lahirnya. Dia lumpuh sejak lahirnya, dan ketika Petrus datang, Yohanes datang, lalu dia seperti biasa meminta-minta sebagai seorang pengemis, tapi Petrus berkata apa? Emas dan perak aku gak punya, tapi apa yang aku punya aku berikan kepada kamu. Demi nama Yesus orang Nazaret, bangkitlah. Seketika itu, si lumpuh yang gak pernah bisa berjalan sejak lahirnya, lompat. Firman Tuhan berkata dia melonjak-lonjak, melompat-lompat sambil memuji Allah. Tapi ada yang gak senang. Imam-imam, sayangnya imam-imam, datang lalu berkata, oleh kuasa mana kamu melakukan hal itu? Kamu menyebut tadi Yesus orang Nazaret. Kami gak mengakui kuasa itu. Lalu mereka ditangkap. Petrus dan Yohanes ditangkap, lalu keesokan harinya dihadapkan pada sebuah sidang. Lalu ditanya di dalam sidang itu, dengan kuasa mana atau dalam nama siapa kamu bertindak? Ini jawaban Petrus. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Selanjutnya, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Katakan bersama saya, orang biasa yang tidak terpelajar. Mungkin kita merasa sebagai orang biasa yang gak terpelajar. Kita gak punya pengalaman, kita gak punya kurikulum vitae yang bagus, pengalaman kerja yang luar biasa, pengalaman studi yang luar biasa. Tapi tahukah saudara, kedua orang yang tidak terpelajar ini
memberitakan Injil dengan penuh keberanian. Orang yang lumpuh berdiri. Dia nggak pernah bisa berjalan sejak lahirnya. Di Kisah Rasul 4 ayat 4 tadi dikatakan, jumlah mereka bertambah kira-kira 5.000 orang laki-laki. Hanya karena Roh Kudus memenuhi Petrus dan Yohanes. Jadi ketika pertama kali Roh Kudus turun, ada 3.000 orang yang percaya. Lalu beberapa hari kemudian ketika Petrus berkhotbah, ada 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Betapa luar biasanya roh yang ada di dalam saudara. Betapa luar biasanya kuasa yang tinggal di dalam kita. Amin. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah penolong kita. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang saudara dan saya butuhkan, Dia adalah penolong kita. Dia mengajarkan kita segala sesuatu, tapi Dia nggak hanya mengajar, Dia juga memberikan kuasa untuk kita melakukan sesuatu yang menurut akal manusia nggak mungkin. Yang kedua, Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pribadi Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita adalah pribadi yang mencurahkan kasih Allah. Jadi kasih Allah melimpah di dalam hati kita. Kita bisa mengerti isi hati Allah. Kita mengerti kasih karunia Allah karena Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kata dicurahkan di sana, dalam bahasa aslinya, itu seperti kita menumpahkan sebuah gelas atau wadah tempayan. Tumpahin, pure. Sebegitu derasnya kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita. Kata yang sama digunakan ketika penulis Injil mengatakan darah Yesus dicurahkan. Sebesar darah Yesus yang tercurah, sedemikian besar kasih Allah tercurah hari ini di dalam hati kita. Saya mau saudara mengerti bahwa ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita bisa merasakan apa yang Tuhan rasakan. Yang sebelumnya gak ada yang manusia bisa rasakan. Gak ada manusia, satupun manusia yang bisa mengampuni seseorang yang sudah meludahi dirinya secara natural. Gak ada manusia yang bisa mengampuni seseorang yang udah memukul wajahnya dan menghina dia di depan banyak orang secara natural. Tapi ketika kasih Allah dicurahkan di dalam hati kita, saat itu kita mengerti kasih Tuhan. Saat itu kita mengerti kasih Allah. Ada satu kisah di mana Paulus dan Silas di penjara, lagi-lagi kisah di penjara, dan saat itu mereka sedang terkurung, di tengah malam mereka berdoa dan memuji Tuhan. Saudara pasti tahu cerita ini. Ketika mereka memuji Tuhan, terjadi gempa yang dahsyat, sehingga semua pintu penjara terbuka. Dan kepala penjaranya panik. Kepala penjaranya mencabut pedang, dia mau membunuh dirinya. Saat itu Paulus berkata dengan suara nyaring di Kisah Rasul 16 ayat 28, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Ia sangat bergembira, ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Boleh berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Biasanya kita mendengar kisah ini sampai di mana mereka memuji Tuhan lalu penjara itu terbuka pintunya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Tahukah saudara bahwa mereka nggak lari? Tahukah saudara bahwa prioritas Paulus bukan menyelamatkan dirinya, tapi menyelamatkan si kepala penjara? Dia punya hati,
Kamu jangan bunuh diri, jangan. Kami masih ada di sini. Jangan panik, tenang, tenang. Kita semua masih ada di sini. Lihat, semua orang di penjara masih ada di sini. Dia sampai gemetar, kepala penjara gemetar, lalu tersungkur, suruh bawa obor ke pegawainya. Ayo, bawa obor, bawa. Kita harus datang ke penjara yang tengah itu, tempat Paulus. Lalu mereka tersungkur dan bilang bahwa, apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Dia tahu bahwa yang disembah Paulus adalah Allah yang Maha Kuasa. Saat itu, kepala penjara itu membawa Paulus dan Silas ke rumahnya. Lukanya dibasuh, mereka dikasih makan di situ, lalu mereka berbincang-bincang. Ingat, ini terjadi tengah malam, gak ada yang tahu. Jadi Paulus sudah keluar dari penjara. Paulus sudah ada di rumah si kepala penjara, sampai kepala penjara dan seisi rumahnya percaya Tuhan Yesus. Mereka diselamatkan. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Paulus kembali ke penjara. Saudara bisa bayangkan, orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan orang-orang yang penuh dengan dirinya sendiri. Dia tahu kalau dia pergi, kepala penjara ini mati. Karena kepala penjara ini membebaskan tawanan. Dia tahu bahwa kepala penjara ini perlu diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus dan Silas, kalau saudara baca kisah selanjutnya, Paulus dan Silas kembali ke penjara. Sampai para pembesar-pembesar kota, pejabat-pejabat kota meminta maaf sama Paulus dan membebaskan mereka secara legal. Sah secara hukum. Jadi mereka dibebaskan Tuhan bukan karena kong kali kong. Bukan karena menyuap kepala penjara. Dibebaskan karena para pejabat sadar bahwa mereka salah menangkap Paulus dan Silas. Di situ dikatakan bahwa Paulus bilang, aku warga negara Rom. Kenapa kamu tangkap aku dengan sembarangan tanpa diadili? Akhirnya mereka minta maaf dan mereka membebaskan Paulus di depan masyarakat banyak. Inilah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Kita mengerti isi hati Tuhan. Kita memiliki kasih Tuhan yang begitu melimpah dicurahkan dalam hati kita. Dan bukan hanya itu, Tuhan akan membebaskan kita secara legal dari apapun masalah yang menjerat kita. Jangan gunakan cara-cara dunia. Jangan gunakan cara-cara manusia. Ketika Roh Kudus memimpinmu, Dia akan memimpin kita keluar dari masalah kita dengan caranya Tuhan. Jadi yang kedua, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi orang-orang yang sebenarnya gak ada alasan untuk kita mengasihi mereka. Tapi karena kasih karunia Allah begitu melimpah dalam hati kita, kita bisa mengasihi mereka. Kita bahkan bisa mengampuni mereka. Yang ketiga, Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Katakan ke kiri kananmu, kamu anak-anak Allah. Sekarang katakan kepada dirimu sendiri, aku anak Allah. Di dalam firman ini kita membaca bahwa kita tidak menerima roh perbudakan yang membuat kita jadi takut lagi. Konteks kata takut di sini adalah takut untuk datang kepada Bapa. Takut. Setiap kali mau berdoa takut. Aduh, aku ada dosa apa ya? Aduh, aku ada salah apa ya? Apakah Tuhan mau dengar doaku ya? Itu adalah kehidupan orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kehidupan orang-orang yang selalu tertuduh, terhakimi, merasa gak layak. Itulah roh perbudakan. Dan roh yang memenuhi kita hari ini adalah roh sebagai anak Allah. Kita bisa datang kepada Bapa kapan saja, di mana saja, bagaimana saja. Kita bisa datang, Dedi, atau Papa, atau Bapa, atau Aba, apapun sebutan kasihmu untuk Bapa di surga. Dia mendengarmu hari ini. Kau bisa datang pagi-pagi ketika kita baru bangun tidur. Engkau datang kepadanya, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Roh Kudus.
Dengan begitu tenangnya, dengan begitu leganya, bahwa kita sudah dibenarkan, bahwa kita adalah anaknya yang paling dikasihinya. Gak ada lagi rasa tertuduh, terhakimi. Kita sudah tidak hidup lagi di bawah perhambaan dan perbudakan. Amin. Minggu yang lalu Pastor Ivan mengucapkan sebuah kalimat yang begitu masuk, nancap di hati saya. Kalimatnya begini, banyak orang gak sadar betapa bersihnya dirinya, sampai roh Allah yang kudus bisa tinggal di dalam dirinya selama-lamanya. Banyak orang gak sadar betapa bersihnya kita, karena darah Yesus menyucikan kita satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini miliki roh sebagai anak, amin. Saya mau cerita satu cerita yang agak-agak lucu tapi juga sedih juga, tapi mengharukan juga. Suatu hari anak saya itu seperti biasa ketika makan, yang namanya anak kecil ya. Dia suka sambil main, dia suka sambil nyanyi-nyanyi, dia suka sambil kesana kemari. Itu bumbu dapur ya, kemiri. Dia suka gerak-gerak, mamanya suka bilang, Oli, nama anak saya Oliver, Oli jangan gerak-gerak, nanti tumpah airnya. Dan seringkali terjadi. Ketika hal itu terjadi, kita menatapnya dengan tatapan tajam ke anak kita, dengan perasaan penuh dengan penghakiman. Kan tadi udah papa bilang, kan tadi udah mama bilang, nanti tumpah. Terkadang sampai dia nangis, terkadang sampai dia larut dalam rasa bersalah dan ketakutannya sampai dia nangis. Suatu hari, saya lagi berdua sama dia lagi makan, dan ada gelas minuman lagi, lalu saya bilang, Oli, hati-hati ya, nanti kalau kamu mau apa-apa, kamu kasih tahu papa, supaya papa ambilin. Takutnya nanti kesenggol tumpah. Lihat nih, ada buku papa, ada handphone papa, ada barang-barang mama, ada barang-barang papa, nanti semuanya tumpah kena air, basah semua. Itu. Lalu Oli sambil menikmati makanan dan iPad-nya, dia seperti dengar tapi tidak mendengar gitu ya. Lalu saya siap-siap lagi ke kamar, siap-siap, istri saya lagi mandi di kamar mandi. Saya keluar dari kamar, apa yang terjadi? Tumpah. Pure, gitu kan. Buku saya kena, handphone saya kena, barang-barang basah. Lalu ada suara di hati saya bilang, jangan lihat ke anak kamu. Pura-pura gak lihat gitu. Sepertinya pesan itu begitu. Jangan lihat ke anak kamu. Lalu saya lihat ke sana, saya sambil jalan. Saya tahu dia lagi ketakutan. Saya tahu dia lagi merasa bersalah. Tapi Roh Kudus dengan jelas berkata, jangan lihat ke arah anak kamu. Lalu saya di sudut ujung mata saya melihat dia menoleh ke saya. Tapi saya gak mau lihat dia. Saya beraktivitas seperti biasa aja, siap-siap ke kantor. Lalu dia panggil saya. Nah ini saya mau nangis nih kalau ceritanya. Ya, jangan gitu. Nah, lalu saya melihat dia menoleh ke arah saya, dia panggil saya, Papa. Nah, suara itu, Papa, iya sayang, saya bilang. Lalu saya hampiri dia, Papa lihat. Dia tanya, Papa lihat. Oh sayang, gak apa-apa, saya ambil tisu, saya lap, saya angkat bukunya pelan-pelan. Yuk kita lap yuk, nih Oli kita lap yuk kita lap. Itu bukan saya saudara, itu bukan saya. Itu Roh Kudus. Ayo kita lap, cepet. Nanti mama keluar kamar mandi udah kering, udah bersih. Oke papa. Sambil matanya berkaca-kaca saudara. Dia begitu bingung, tapi dia senang. Dia gak expect bahwa saya gak marah. Saya bahkan gak bahas tentang airnya tumpah. Saya langsung ambil tisu, saya langsung lap, kering. Terus saya tos sama dia. Terus dia bilang, Papa, shh. Dia kasih isyarat. Shh.
Lalu saya balas isyarat itu dengan "Shh." Hari ini panggil dia Aba Bapa. Dia begitu mengasihimu. Kita anak-anaknya, amin. Kenapa saya selalu nangis kalau khotbah? Ya, saudara adalah anak-anak Allah. Saudara bisa datang kepada dia. Dia nggak lihat kesalahanmu. Mungkin ketika engkau berbuat sesuatu yang salah, dia tahu, engkau tahu bahwa engkau salah. Dan dia nggak menghukum kamu. Dia nggak menghakimimu. Dia bilang, anakku, ayo kita lap supaya mejanya kering. Anakku, ayo kita lap. Panggil dia Bapa. Bapa, terima kasih untuk kasih-Mu. Roh Kudus, terima kasih. Karena roh itu menyingkapkan identitas kita sebagai anak Bapa yang begitu dikasihinya. Roh itu bisa membuat kita datang tanpa penghukuman dan tanpa penghakiman. Jadi yang pertama, Roh Kudus adalah penolong kita. Yang kedua, Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita. Yang ketiga, Roh Kudus meneguhkan identitas kita sebagai anak Bapa. Bagaimana cara kita menikmati semua manifestasi dan peran Roh Kudus yang begitu luar biasa dalam hidup kita? Di dalam Galatia 3 ayat 5 dikatakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Dia menganugerahkan roh dengan berlimpah-limpah dan melakukan mujizat di antara kita. Apakah karena kita melakukan hukum Taurat atau karena kita percaya kepada Injil? Karena kita percaya kepada Injil. Jadi jangan taruh diri kita di bawah hukum Taurat lagi. Taruh diri kita di bawah kasih karunia Tuhan. Ini yang pertama. Selalu katakan kepada Bapa di surga, terima kasih Bapa, karena Engkau telah mengutus anakmu yang tunggal. Satu kali selama-lamanya anakmu dihancurkan di atas kayu salib. Sehingga hari ini aku bisa menerima semua kebaikanmu. Aku bisa menerima kasih karuniamu. Saat itu karunia roh dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan ketika kita percaya kepada Injil. Yang kedua, 1 Korintus 2 ayat 12. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Oleh roh itu, kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Jadi duduk diam, selalu dengar firman kasih karunia Tuhan. Isi diri kita dengan firman-firman kasih karunia Tuhan. Di aplikasi Bethesda Church ada begitu banyak firman kasih karunia Tuhan. Setiap hari datang, duduk diam, dengar firman kasih karunia Tuhan. Saat itu, kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan roh itu akan mengingatkan kita akan semua janji Tuhan. Dan ketika kita melihat janji Tuhan, melihat firman kasih karunia-Nya, di saat itu ketersediaan datang. The provision is in the vision. Saat kita duduk diam, terima firman kasih karunia-Nya. Saat itu Roh Kudus menyingkapkan apa yang dikaruniakan bagi kita. Yang ketiga, miliki waktu sendiri bersama Tuhan. Datang kepada Tuhan, bersekutu dengannya. Setiap hari, sediakan waktu untuk kau bersekutu dengannya. Sebelum kau terlarut di dalam berita hari ini, sebelum kau terlarut di dalam semua konten-konten yang tidak pernah berhenti jika engkau tidak matikan handphonemu.
datang kepadanya. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Miliki waktu sendiri bersama Tuhan. Boleh pejamkan matamu. Panggil Bapamu. Ya Bapa, aku datang kepadamu. Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Roh Kudus, aku datang. Tahukah saudara bahwa Bapa begitu rindu untuk bertemu dengan saudara, berbicara dengan saudara, bersekutu bersama saudara. Panggil dia. Utarakan isi hatimu. Bicaralah kepadanya hari ini. Mungkin kau melakukan kesalahan yang kau begitu sesali dalam hidupmu. Mungkin kau salah membesarkan anakmu. Mungkin kau salah mengambil keputusan dalam bisnismu. Mungkin kau salah mengambil keputusan dalam hidupmu. Hari ini, dia mau memulihkan keadaanmu. Dia mau menolongmu hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau begitu setia menyertai kami, menolong kami, menyingkapkan isi hatimu buat kami. Bahkan memberi kami kuasa. Kami mau menikmati waktu-waktu yang indah bersama dengan Engkau. Dan saat itu Engkau menyegarkan jiwa kami. Saat itu Engkau memulihkan kami, menuntun kami, memberikan kami kuasa dan kemampuan untuk kami keluar dari masalah kami. Karena roh Tuhan, roh nasihat, roh pengertian, roh hikmat, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan, roh keperkasaan tinggal di dalam hati kami. Bukan karena kehebatan kami, bukan karena kuat kami. Semuanya karena roh-Mu, semuanya karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya katakan, amin.